Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa adalah perintah yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya perintah puasa ini, Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaum li wa ana ajzi bihi." Puasa ini milik saya dan saya yang akan memberikan ganjarannya. Tetapi belakangan ini kita melihat banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atish." Jadi Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin," berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atish, yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sehingga kita melihat pada saat ini banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari yang dipuasakannya tadi. Karena kita melihat apa saja orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang ada dalam puasa itu. Karena menurut bahasa puasa adalah menahan atau imsak. Jadi orang yang berpuasa ini harus menahan. Menahan apa? Menahan penglihatannya, menahan mulutnya, menahan pendengarannya, menahan tangannya, menahan kakinya. Sekarang kita lihat, menahan mulutnya. Kenapa kok kita harus menahan? Yang pasti kita harus menahan lapar dan dahaga. Yang kedua, secara hakikat menahan ini adalah menahan agar mulut kita berbuat baik terus. Menahan agar mulut kita mengucapkan hal-hal yang baik. Mata kita menahan juga, menahan dari penglihatan-penglihatan yang berbau maksiat. Telinga kita juga harus menahan pendengaran-pendengaran yang tidak baik. Tangan kita juga harus menahan. Menahan apa? Tidak mengambil yang bukan haknya. Sekarang contohnya ketika kita menemukan sesuatu di jalan, kalau kita merasa kita lagi berpuasa, kita akan menahan, tidak mengambil apa yang bukan haknya. Sebagai contohnya, yang paling mudah yang dilakukan saat ini adalah sebentar lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa seumpamanya. Kita akan membeli takjil, ya kan? Kemudian kita menggunakan uang 20.000, padahal harga takjil itu cuman 10.000. Kemudian kita dikembalikan uang sebesar 15.000 oleh penjualnya. Kemudian kita ngambil uang itu. Nah, inilah orang yang puasanya sia-sia. Tapi kalau kita bisa merasa berpuasa, ya kan, tangan kita ini akan dijaga. Oh ya Allah Bu, ini mohon maaf, kembaliannya bukan 15.000 karena harga takjilnya 10.000. Ya. Jadi itulah orang yang berpuasa akan menahan tangannya dan tidak mengambil apa yang bukan haknya. Kemudian kakinya juga untuk menahan. Menahan apa? Tidak melangkahkan kaki-kaki kita ini ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Kemudian kita dapat melihat lagi bahwasanya orang yang berpuasa pada hakikatnya dia itu akan selalu berzikir kepada Allah. Ya. Pada hakikatnya orang yang berpuasa akan berzikir kepada Allah. Apa zikir yang dilakukan oleh orang yang berpuasa? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa dan puasanya tidak akan sia-sia, dia akan selalu berzikir.
Zikir yang pertama yaitu yang diajarkan oleh Nabi, berzikir dengan lisan, ya, mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Apa yang diajarkan Nabi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang diajarkan Nabi untuk selalu berzikir, menyebut asma-asma Allah. Kemudian yang kedua adalah berzikir. Jadi arti berzikir ini adalah mengingat. Jadi orang yang berpuasa dan puasanya tidak akan sia-sia, dia akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diawasi, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan merasa tenang, sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi itu pemirsa. Jadi yang pertama, orang yang berpuasa akan berzikir dengan mengucap kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa agar puasanya tidak sia-sia, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan merasa tenang. Jadi itu yang pertama, orang yang berpuasa agar puasanya tidak sia-sia, dia akan selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa dan puasanya tidak sia-sia, dia itu akan selalu timbul tekad ingin melaksanakan perintah-perintah Allah yang selanjutnya. Apa itu perintah-perintah Allah yang selanjutnya? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatain, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa saumi ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang berpuasa ini akan selalu atau timbul tekad ingin melaksanakan perintah-perintah Allah yang selanjutnya. Jadi kalau kita merasa puasa kita ini, kita indikasikan bahwasanya orang yang melakukan puasa dengan sia-sia tidak akan ingin melakukan tekad atau perintah Allah yang selanjutnya. Jadi dia hanya ingin puasa saja. Yang selanjutnya seperti memperbaiki syahadatnya, melakukan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Jadi orang yang berpuasa ini akan melaksanakan perintah-perintah Allah yang selanjutnya.